Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 996, jangan pegang itu lain kali. Sang kepala balai mengerutkan kening. Semua orang hanya menemaninya, tujuan mereka adalah membuat kepala balai tua senang. Kenapa orang luar ini ikut campur? Bagaimana kalau tanpa sadar dia menang melawan Master Aula tua dan membuatnya kehilangan wajah? Dia berkata, Tuan Balai Tua, ini adalah sesi perdebatan internal sekte kami. Jika junior ini ingin berlatih tanding, dia bisa melakukannya nanti. Kepala Balai Tua melambaikan tangannya, tidak perlu, tidak perlu. Lebih ramai kalau ada lebih banyak orang. Dia tersenyum dan menepuk bahu Jiang Fan, Junior, kamu juga harus melakukan yang terbaik. Jika kau menang, aku akan memberimu izin khusus untuk memupuk mata langit hitam. Dia berani membuat janji seperti itu karena dia memiliki keyakinan. Artinya, bayangan awannya telah memperoleh wawasan selama 3 bulan tidurnya. Setelah terbangun, ia berhasil mengolahnya hingga mencapai prestasi besar. Sekaranglah saatnya baginya untuk membuat nama bagi dirinya sendiri dan memamerkan keahliannya. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, Master Aula Tua, junior ini akan melakukan yang terbaik. Melihat hal itu, sang ketua balai pun hanya bisa menyetujuinya. Kalau dipikir-pikir betapa sulitnya bagi orang luar seperti Jiang Fan untuk menyentuh ambang batas Cloud Shadow, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan Old Hall Master? Pola pikirnya menjadi rileks. Baiklah kalau begitu, kalian semua bisa bertanding dan mencobanya. Dimulai dari sini, dengan akhir dari Vena Spiritual sebagai garis finish, siapapun yang mencapainya lebih dulu adalah pemenangnya. Jiang Fan memandang ke arah ujung Vena Spiritual dan mendapati bahwa itu sudah sepenuhnya terlihat. Bukankah ini sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan lapisan ketiga Cloud Shadow? Dia bahkan tidak perlu menggunakan Void Flow Thunder Force. Kata Master Aula, saat aku hitung sampai 3, kalian semua boleh menggunakan bayangan awan. 1, 2, 3, mendesis. 9 tetua melepaskan lapisan pertama bayangan awan, berubah menjadi petir pucat, yang langsung memindahkan jarak 100 zang. Beberapa tetua yang tersisa yang telah berkultivasi hingga lapisan kedua juga berpura-pura tidak mengenalnya, berjuang untuk menggunakannya dalam waktu lama. Yang Mulia Pedang Dingin tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang tua ini sudah pergi. Dia membentuk segel tangan, memanggil petir ungu dari langit, dan menungganginya. Seluruh tempat langsung bersorak-sorai. Lapisan kedua Cloud Shadow. Kapan Master Balai Tua memahami lapisan ini? Seperti yang diharapkan dari Master Aula Tua, dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa, dia telah mengolah mata langit hitam hingga sempurna, dan juga mengolah bayangan awan hingga lapisan kedua. Sang kepala balai tercengang. Dia kemudian menyadari bahwa kepala balai tua hanya ingin pamer hari ini. Itulah sebabnya dia sengaja menunjukkan minat pada sesi perdebatan Cloud Shadow. Dia tersenyum kecut, Master Aula Tua sangat memperhatikan wajahnya seperti biasa, tidak mampu menyembunyikan keahliannya yang mengesankan. Namun dengan ini, Old Hall Master pasti menang. Hari ini, dia pasti akan membuat heboh dan tertawa terbahak-bahak. Para tetua lain yang gagal menggunakan lapisan kedua juga berhenti berpura-pura dan segera menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengejar ketinggalan. Untuk mencegah Old Hall Master menang secara jelas. Melihat mereka semua bergerak, Jiang Fan memutuskan untuk menunggu sebentar. Dia tidak bisa membiarkan mereka kalah terlalu buruk. Bagaimanapun, dia adalah tamu. Junior, kenapa kamu tidak bergerak? Kepala aula terkejut melihat Jiang Fan berdiri diam. Jiang Fan tersenyum dan berkata, biarkan mereka berlari 10 li terlebih dahulu. Wah! Semua penonton memperlihatkan keheranan. 10 li. Itu hampir di ujung pegunungan, bagaimana mereka bisa mengejarnya? Jiang Fan tidak banyak bicara, diam-diam menghitung jarak. Dia baru merapal mantranya saat menyadari bahwa Venerable Cold Sword dapat mencapai ujung spiritual vein dengan 2 kilatan lagi. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Seekor naga petir terbang dari langit, ia melompat ke atasnya, dan langsung meraung menjauh.
Meninggalkan kerumunan dalam kekacauan, dia memanggil naga petir. Bukankah itu lapisan ketiga dari Cloud Shadow? Hanya 5 orang di aula suci kesengsaraan ribuan kita yang berhasil mencapai itu. Tidak, apakah orang itu benar-benar sekte luar? Murid, apakah kamu yakin dia bukan murid sejati dengan jiwa baru lahir 9 lubang? Sang kepala balai pun tercengang. Dia kemudian dengan cepat pulih dan menghentakkan kakinya dengan jengkel, jangan melampaui master balai tua kami. Sesi sparring ini adalah tentang hubungan antar manusia. Namun, dia tidak memperingatkan Jiang Fan sebelumnya. Jiang Fan benar-benar mengira itu adalah pertandingan tanding yang serius. Dia menunggangi naga petir dan meraung mengejar mereka, mengejutkan lebih dari selusin tetua hingga matanya hampir keluar. Sebaliknya, Yang Mulia Pedang Dingin tertawa terbahak-bahak. Meskipun usianya sudah lanjut, ia masih bagaikan pemuda yang penuh gairah, menikmati sensasi membuat nama untuk dirinya sendiri dan mencuri perhatian. Maafkan aku, Junior. Setelah ini selesai, orang tua ini akan memberimu hadiah kecil. Dia mengelus dagunya sambil terkekeh. Mendesis. Tiba-tiba, suara guntur yang dahsyat terdengar di telinganya. Dia menoleh dan langsung ketakutan di tempat. Orang luar itu, menunggangi naga petir raksasa, melaju melewatinya, melampauinya dalam satu tarikan napas, dan tiba di ujung nadi spiritual. Kompetisi berakhir. Yang Mulia Pedang Dingin berdiri kaku di tempatnya, wajah tuanya terbakar. Dia benar-benar kalah. Kalah dari junior dari sektenya sendiri hanya akan membuatnya ditertawakan oleh orang tua di sekte itu. Tapi kalah dari sekte luar junior, dia akan kehilangan face di seluruh benua besar Grand Granary. Hal-hal seperti Master Balai Suci Kesengsaraan segudang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, hanya untuk menjadi babi, membuat nama untuk dirinya sendiri tetapi malah ditampar wajahnya, dan seterusnya. Memikirkannya saja dia tak kuasa menahan diri untuk mengusap wajahnya kasar. Kali ini, dia benar-benar kalah besar. Kepala balai dan beberapa tetua bergegas menghampiri dengan gugup. Tuan Balai Tua, apakah Anda baik-baik saja? Yang Mulia Pedang Dingin tidak mempunyai wajah untuk tinggal, jadi dia mengeluarkan token Leiyan untuk mata langit hitam dan melemparkannya ke tangan Master Aula. Berikan saja pada junior itu nanti. Dan, dia melotot tajam ke arah ketua Aula, kegiatan yang kamu atur sudah bagus, jangan atur lagi di masa depan. Huff. Tanpa menunggu Jiang Fan kembali, dia melesat pergi. Sang kepala balai tampak diperlakukan salah. Dia sudah mengatakan untuk tidak membiarkan Jiang Fan berpartisipasi, tetapi Anda bersikeras menyetujuinya. Sekarang kamu kalah, kamu menyalahkanku. Tidak lama setelahnya, Jiang Fan kembali dan berkata, di mana kepala balai tua? Wajah kepala balai itu muram. Jika dia tidak memikirkan bahwa Jiang Fan datang atas perintah Bodhisattva, dia pasti sudah membuka mulut untuk bertanya kepadanya. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, kepala balai tua sedang tidak sehat dan telah kembali beristirahat. Token Leiyan ini adalah hadiahmu, tetapi hanya untuk kultivasimu dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Jiang Fan sangat gembira. Token Leiyan yang lengkap, dan diizinkan untuk dibudidayakan oleh Aula Suci Kesengsaraan segudang. Perjalanan ke Myriad Tribulation Secret Hall ini tidak sia-sia. Sang Master Aula berkata dengan kesal, katakanlah, apa yang diminta Bodhisattva untuk kau sampaikan. Jiang Fan berkata, ini tentang wanita yang jatuh dari langit. Dia mengungkapkan informasi tentang raksasa kuno. Kepala Aula tiba-tiba menjadi serius, menghentikannya dan berkata, tunggu. Aku akan memanggil kepala departemen dari 5 divisi dan semua tetua. Juga, kirim seseorang untuk memeriksa apakah Yang Mulia Zenyan sudah bangun. Aula Suci Kesengsaraan Ribuan, Sekte Yin Agung, dan Kuil Kuda Putih merupakan 3 sekte ilahi, yang masing-masing dipimpin oleh pakar alam transformasi roh. Ditambah lagi, Yang Mulia Zenyan, yang tidak termasuk dalam sekte manapun. Mereka adalah 3 dewa transformasi jiwa yang dikenal dan 1 bodhisattva dari negara besar Taichang. Aula Suci Kesengsaraan berjuta-juta, Aula Musyawarah. 5 Master Departemen, masing-masing bertanggung jawab atas salah satu divisi guntur surgawi, bersama dengan banyak tetua inti, tiba satu demi satu.
Jiang Fan menatap kelima master departemen, sedikit terkejut, dan bertanya dengan bisu Zen, Master Pavilion, mengapa hanya ada 5 divisi? Bukankah itu 6 divisi guntur surgawi? Master Pavilion Tianji menjawab dalam hatinya, karena surga Yin Yang, salah satu dari 6 divisi, telah lenyap ratusan tahun yang lalu. Apa? Jiang Fan terkejut. Alasan dia mengolah 6 divisi petir surgawi adalah karena bila 6 bagian digabungkan, itu akan menjadi metode kultivasi tingkat surga. Sekarang dia diberitahu bahwa ada satu yang hilang. Itu penipuan yang keterlaluan, bukan? Apakah benar-benar hilang? Tanya Jiang Fan dengan tatapan kosong. Master Pavilion Tianji menunjukkan ekspresi berpikir, Yang Mulia Baiyu pernah berkata bahwa aura surga Yin yang muncul di benua kita. Diduga ada yang membudidayakannya. Jiang Fan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ketika surga Yin yang digunakan, bukankah itu diagram petir Tai Chi hitam dan putih? Sekarang giliran Master Pavilion Tianji yang terkejut, bagaimana kamu tahu? Jiang Fan menunjukkan ekspresi aneh, aku sudah melihatnya. Di mana? Tanya Master Pavilion Tianji dengan heran, surga Yin yang menghilang selama perang raksasa kuno 1000 tahun yang lalu. Jiang Fan menyebutkan lokasi yang menurut Master Pavilion Tianji tidak dapat dipercaya. Pavilion Tianji, tempat di mana Anda pernah mengalami kesengsaraan. Bab 997, Yang Mulia dari Aula Suci Kesengsaraan Segudang. Benarkah? Ekspresi Master Pavilion Tianji tiba-tiba berubah kaget. Tempatku mengalami kesengsaraan. Bukankah itu hanya seharusnya digunakan oleh Pavilion Tianji kita? Murid S. Apa ciri-ciri orang ini? Apakah kamu melihatnya? Surga Yin yang telah hilang dari aula suci kesengsaraan ribuan tahun yang lalu, sebenarnya sedang diam-diam dibudidayakan oleh salah satu murid mereka sendiri. Jika mereka dapat memulihkan teknik kultivasi, aula suci kesengsaraan ribuan pasti akan membayar berapapun harga untuk mendapatkannya kembali, bukan? Jiang Fan sedikit mengerutkan kening dan berkata, dia berada dalam keadaan tak terlihat ketika aku tak sengaja menemukannya. Ketika aku melancarkan serangan terhadapnya, dia menggunakan pertahanan langit Yin Yang. Oh, dan dia adalah seorang murid perempuan. Master Pavilion Tianji mengerutkan kening. Karena dia tidak terlihat, bagaimana kau bisa memastikan dia murid perempuan? Jika dihitung para pengurus dan murid, tidak kurang dari 20 orang yang telah menerima token kultivasi untuk tempat menjalani kesengsaraan. Informasinya tidak mungkin salah. Jiang Fan menunjukkan sedikit kecanggungan dan berkata, saat aku menangkapnya, aku tak sengaja mencengkeram dadanya. Seharusnya aku meninggalkan luka kecil di dadanya. Master Pavilion Tianji menatapnya dengan curiga. Apakah ini disengaja atau tidak? Jiang Fan menjadi semakin canggung dan berkata, kita tidak usah membahas itu lagi. Master Pavilion, apakah Anda punya tersangka? Master Pavilion Tianji merenung, sulit untuk mengatakannya. Setahun terakhir saja, setidaknya 10 murid perempuan telah menerima token izin, dan pengurus yang bertanggung jawab menjaga kolam guntur hari itu tidak ikut bersama kami. Sungguh sulit untuk memastikan siapa yang berkultivasi di dalam pada hari itu. Begitu aku menemukan pengurus itu, aku seharusnya bisa menemukan penggarapnya. Jiang Fan diam-diam menantikannya dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkan Master Pavilion. Di dalam aula, para murid inti dari aula suci kesengsaraan segudang telah berkumpul. Seorang lelaki setengah baya berjubah kuning, berpakaian santai dan datang dengan tergesa-gesa, berbicara terus terang, Tuan Balai, mengapa Anda memanggil kami? Aura petir yang tak kunjung pudar masih melekat di sekujur tubuhnya, menandakan bahwa kultivasinya telah terganggu. Master Pavilion Tianji memancarkan pikiran ilahi, berkata, ini adalah Nan Yuansu, Master Departemen Teratai Neraka, seorang ahli jiwa baru lahir 6 lubang. Oh, Jiang Fan menoleh. Orang ini bermata agak merah, berambut acak-acakan, dan penampilannya tidak terawat, memancarkan kesan seorang fanatik bela diri yang hanya mengabdikan diri pada dao bela diri, dan tidak peduli dengan hal lain. Pantas saja orang ini acuh tak acuh terhadap saran dari Master Pavilion. Dia sepertinya bukan orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Master Pavilion menekan tangannya ke bawah, memberi isyarat agar dia tenang,
lalu menatap Jiang Fan dan berkata, "Sahabat kecil, ceritakan pada kami informasi yang diungkapkan oleh wanita yang jatuh dari langit itu." Jiang Fan tidak membuat mereka penasaran. Ia berkata, 3 bulan lagi, raksasa kuno akan turun. Ledakan. Para pembangkit tenaga dari Aula Suci Kesengsaraan Segudang yang hadir merasakan seakan-akan ada genderang teredam yang dipukul di hati mereka, mereka semua tersentak. Aula besar yang tadinya agak berisik langsung hening. Berita itu sungguh mengejutkan. Bukannya mereka tidak mempertimbangkan kedatangan raksasa kuno, tetapi mereka berasumsi kedatangannya akan memakan waktu beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Tapi sekarang mereka diberitahu bahwa mereka hanya punya waktu 3 bulan. Bahkan kepala Aula pun terlalu terkejut untuk berbicara. Ia mengira maklumat Dharma yang disampaikan langsung oleh Sang Bodhisattva pasti sangat mengagumkan, tetapi ia tidak menyangka akan semengagumkan ini. Apa yang bisa dicapai dalam 3 bulan? Mereka hampir tidak bisa mengerahkan kekuatan seluruh benua. Tidak akan ada cukup waktu untuk memproduksi massal berbagai artefak ilahi yang digunakan 1000 tahun lalu untuk menahan raksasa kuno. Serangan raksasa kuno itu terlalu tiba-tiba. Mereka tidak diberi waktu sama sekali. Setelah sekian lama, tenggorokan Sang Master Aula terasa tersumbat, dan suara yang berhasil diucapkannya sangat dalam. "Benarkah pernyataan ini?" Jiang Fan mengangguk. "Saya sendiri yang menginterogasinya untuk mendapatkan informasi ini." "Anda menginterogasinya secara pribadi?" Sang Master Aula menatap Jiang Fan dengan heran, tidak dapat mengetahui identitas Jiang Fan sejenak pun. Tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk fokus pada hal itu. Ia berdiri dan berkata, "Semuanya, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan mengundang Yang Mulia." "Apakah Yang Mulia sudah bangun atau belum? Sudah waktunya untuk mengundangnya keluar guna mengambil alih tanggung jawab." Mengingat beratnya masalah ini, Yang Mulia harus maju ke depan dan memimpin. Ledakan. Tiba-tiba, suara guntur yang memekakkan telinga menyambar langit. Aura guntur yang luar biasa dahsyatnya menyelimuti aula besar, membuat semua orang merasakan sensasi terbakar pada kulit mereka. Jantung mereka mulai berdetak tak terkendali, dan perasaan gelisah serta hormat menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Jantung Jiang Fan juga berdebar kencang. Ia tiba-tiba melihat keluar aula. Pada saat ini, dia merasakan kepanikan yang sama seperti yang dia alami sebelum menjalani kesengsaraan, menghadapi kekuatan besar surga. Mungkinkah? Saat dia tengah berspekulasi, sebuah suara kasar bergema di atas aula besar. "Apa yang membuatmu panik? Entah raksasa kuno datang cepat atau lambat, mereka tetap datang." Menjulurkan kepala atau menariknya ke belakang, keduanya berakhir dalam satu serangan. "Apa gunanya rasa takut? Stabilkan hati daumu dan bersiaplah untuk pertempuran." Kepala balai, para pemimpin 5 departemen, dan banyak tetua bergegas berdiri, menundukkan kepala, dan menyambutnya. Dengan hormat menyambut Yang Mulia. Itu benar-benar aula suci Yang Mulia dari ribuan kesengsaraan. Bagaimana mungkin Jiang Fan berani tetap duduk? Ia pun berdiri dan membungkuk memberi hormat. Di bawah tatapannya, di langit yang jauh, 9 naga petir meraung di antara langit dan bumi, melesat ke arah mereka. Sosok itu, seorang pria parubaya yang tegap, berwajah kasar, dan botak, yang tubuhnya diselimuti petir, menunggangi 9 naga guntur saat ia tiba. Ciri khas lingkaran cahaya ilahi dari alam transformasi roh bersinar terang di belakang kepalanya. 10.000 guntur menggelegar antara langit dan bumi, disertai dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Dao petir yang dipraktikkan semua orang yang hadir mulai bergerak tak terkendali. Ada yang di atas kepalanya muncul teratai neraka, ada yang seluruh tubuhnya diliputi petir, ada yang matanya dilingkari petir, dan ada pula yang di dalam hatinya muncul cahaya guntur. Bahkan Jiang Fan pun diselimuti petir, dan pedang petir muncul di belakangnya. Jiang Fan diam-diam terkejut. Apakah ini Yang Mulia dari Aula Suci Kesengsaraan Segudang? Perasaan tertekan itu tidak kalah dengan Yang Mulia Xin Ni. Gedebuk. Yang Mulia tiba di aula besar, dan keagungan tak terlihat yang dipancarkannya membuat semua orang takut bernapas. Dia melangkah dengan percaya diri menuju tahta Master Sekte dan duduk dengan megah. Mata harimaunya mengamati kerumunan, mengamati anomali petir di sekeliling mereka.
Ketika pandangannya melewati kepala balai, dia mengangguk sedikit, dan dia mengangkat dagu sedikit ke arah kepala departemen. Namun saat dia mengamati para tetua yang tersisa, alisnya berkerut. Akhirnya, ketika pandangannya tertuju pada Jiang Fan yang duduk di paling ujung, matanya melebar dan dia memperlihatkan senyum puas. "Duduklah kalian semua." Yang Mulia melambaikan tangannya. Semua orang diam-diam mengambil tempat duduknya. Jantung kecil bunga tanpa bayangan berdebar kencang. Ia berdiri di belakang Jiang Fan, menundukkan kepala dan bersikap jujur, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Yang Mulia dari Aula Suci Kesengsaraan Segudang terluka 50 tahun lalu dan belum pulih sepenuhnya. Ia sering tertidur lelap, dan bahkan ketika terjaga, ia berkelana kemana-mana mencari metode penyembuhan. Ia jarang menunjukkan tubuh sejatinya. Meskipun Flower Without Shadow telah berada di Myriad Tribulation Secret Hall selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Yang Mulia. "Qiong Lou, bocah nakal itu cukup hebat. Saat pertama kali aku mengangkatmu sebagai kepala aula, aku khawatir kau akan mempermalukanku. Tapi sekarang kau telah mengatur kultivasi murid 6 divisi petir surgawi dengan tertib, dan kau bahkan telah menumbuhkan seorang jenius yang luar biasa." "Tidak buruk, tidak buruk." Kepala balai menundukkan kepalanya, dipenuhi rasa terkejut dan ragu. Apakah Yang Mulia sedang berbicara dengan nada sarkastis? Aula Suci Kesengsaraan Segudang yang ada saat ini lumayan, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Khususnya generasi murid muda. Saat ini, hanya bunga tanpa bayangan yang dianggap luar biasa, tetapi dia baru mengolah pedang tak terhancurkan ke tingkat kedua. Dia masih kurang pengalaman yang diperlukan untuk level ketiga. 50 tahun yang lalu, di era Yang Mulia, ada sebanyak 5 putra surgawi yang telah memupuk satu divisi hingga sempurna. Yang Mulia sendiri telah mengembangkan 2 divisi menuju kesempurnaan secara bersamaan ketika ia berusia 18 tahun. Dibandingkan saat itu, Aula Suci Kesengsaraan ribuan yang sekarang hanya runtuh begitu saja. Dia berlutut dengan takut dan berkata, "Yang Mulia, junior ini bersalah. Silakan menghukum saya." Junior ini tidak akan mengeluh. Bab 998, aku ingin mereka semua. Hahaha. Yang Mulia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Qiong Lou, tidak perlu bersikap rendah hati. Meskipun kultivasi para master departemen dan tetua biasa-biasa saja, jauh lebih buruk daripada kultivasi saya saat itu, ini terkait dengan menurunnya ki asal di negara bagian Taichang Agung. Anda tidak bisa disalahkan. Jika aku hidup di era ini, aku mungkin tidak akan mampu membawa perbaikan besar bagi Aula Suci Myriad Tribulation. Lebih-lebih lagi." Yang Mulia tersenyum, "Bahkan di lingkungan yang keras sekalipun, Anda berhasil membesarkan seorang anak ajaib yang luar biasa. Jauh lebih kuat dariku. Aku tidak punya cukup waktu untuk memberimu hadiah, jadi mengapa aku harus menghukummu?" Ketika ketua balai mendengar ini, dia menghela napas panjang lega. Jadi, dia benar-benar dipuji. Namun, ia juga agak bingung. Apakah Yang Mulia pernah bertemu bunga tanpa bayangan dari sekte? Saat dia bangkit berdiri, dia bertanya, "Yang Mulia, keajaiban manakah yang Anda maksud?" Yang Mulia tersenyum, "Masih main tebak-tebakan denganku. Mencapai kesempurnaan dalam Cloud Shadow dan Indestructible Blade secara bersamaan ini bahkan lebih kuat daripada yang kulakukan sebelumnya. Cloud Shadow adalah divisi yang paling sulit untuk dikultivasikan." Wah! Bukan hanya ketua balai saja yang tercengang. Para master departemen dan tetua yang hadir semuanya tercengang satu demi satu. Kepala balai berkata dengan kaget, "Yang Mulia, kapan balai kami pernah memiliki orang seperti itu? Apakah Aula Suci Kesengsaraan Segudang memiliki kekuatan yang begitu menentang surga?" Murid, bagaimana mereka tidak tahu? Yang Mulia juga terkejut sesaat. Ia menunjuk Jiang Fan, yang duduk di kursi terakhir, dan berkata, "Bukankah anak itu mencapai kesempurnaan dalam bayangan awan dan pedang abadi?" Para kepala aula, kepala departemen, dan banyak tetua semuanya memandang ke arah Jiang Fan secara bersamaan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sang master aula, suaranya bergetar lama sekali, berkata, kau juga memupuk pedang abadi hingga sempurna." Jiang Fan terdiam. Dia ingin merahasiakannya, tetapi siapa tahu Yang Mulia akan mengungkapkannya.
Dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, "Baik, Ketua Balai. Saya mencapai lapisan ketiga melalui keberuntungan." Mata kepala balai terbelalak, dan kepala departemen serta tetua semuanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Bagi para murid Aula Suci Kesengsaraan Ribuan, bahkan dengan teknik kultivasi yang lengkap dan kekuatan petir yang melimpah, mencapai kesempurnaan dalam satu divisi saja cukup sulit. Jiang Fan, orang luar, menyatukan teknik kultivasi dan malah mencapai kesempurnaan dalam dua divisi. Bagaimana mungkin para murid Aula Suci Kesengsaraan Ribuan mampu menanggung penghinaan ini? Untungnya, Yang Mulia Pedang Dingin pergi lebih awal. Jika dia ada di sana, dia mungkin akan sangat marah sampai-sampai mengutuk dirinya sendiri di depan cermin. Apa? Sebagai kepala aula, kau bahkan tidak tahu sejauh mana kultivasi para junior di bawah komandomu. Ekspresi Yang Mulia sedikit muram, apa gunanya kamu? Bagaimana bisa kamu begitu tidak bertanggung jawab? Apakah menurutmu menjadi ketua aula merupakan suatu keluhan yang terlalu berat bagimu? Sang ketua aula tampak merasa bersalah dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Melihat ekspresi Yang Mulia semakin tidak senang, dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, "Yang Mulia, dia bukan murid Aula Suci Myriad Tribulations kami." Wah! Ekspresi Yang Mulia tiba-tiba membeku. Jawaban ini sungguh di luar dugaan. Seorang anak ajaib yang duduk di aula utama Aula Suci Kesengsaraan Ribuan, yang telah menguasai dua kemampuan ilahi Dao Petir, melampaui 5 guru departemen yang hadir namun dia bukan anggota Aula Suci Kesengsaraan Ribuan. Apakah ini sesuatu yang menghantui? Mungkinkah hal seperti itu terjadi di bawah langit? Aula utama berubah menjadi sunyi senyap, dan semua murid Aula Suci Kesengsaraan Ribuan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Wajah mereka semua memerah. Jiang Fan menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Senior, junior hanya beruntung. Jika kau memberiku kemampuan ilahi Dao Petir yang lain, aku mungkin tidak akan mampu mengolahnya hingga tingkat ketiga." Yang Mulia pun kembali sadar. Dia tertawa marah dalam hati. Anak kecil, masih mau divisi ketiga. Dia mengepalkan tangannya, ingin marah, tetapi merasa terlalu malu untuk melakukannya. Murid-muridnya sendiri lebih rendah. Bisakah dia menyalahkan orang lain karena berkultivasi terlalu cepat? Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Qiong Lou, mulai sekarang, cabut kualifikasi semua orang luar untuk mengolah 6 divisi guntur surgawi. Siapapun yang mengolahnya lagi akan dihukum berat tanpa ampun." Dia pasti tidak akan mengizinkan Jiang Fan untuk berkultivasi ke divisi ketiga. Menguasai 2 divisi sudah cukup memalukan bagi Aula Suci Kesengsaraan segudang. Jika dia menguasai yang ketiga, Jiang Fan mungkin juga menjadi penguasa Aula Suci Kesengsaraan Ribuan. Sang Master Aula tidak berani bernapas berat dan dengan hormat berkata, "Baik, Yang Mulia." Namun, ia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang telah membudidayakannya selama beberapa tahun terakhir ini? Mengizinkan pasukan kecil yang terikat pada Aula Suci Kesengsaraan segudang untuk memupuk 6 divisi guntur surgawi hingga tingkat yang terbatas merupakan preseden yang ditetapkan oleh Yang Mulia sendiri. Tentu saja, dia harus meminta klarifikasi. Yang Mulia mendengus, kecuali mereka yang telah menerima izin, tetapi mereka hanya dapat mengolah teknik kultivasi yang mereka miliki saat ini. Mereka tidak diizinkan untuk membudidayakan yang baru. Mata Jiang Fan melebar. "Hai, bagaimana mungkin seorang yang mulia seperti Anda bisa menjadi pecundang seperti itu?" Dia menggerutu kesal, "Untungnya, aku baru saja mendapat gulungan mata langit hitam, jadi aku tidak akan terlalu bosan untuk saat ini." Hanya dia sendiri yang bisa mendengar suara ini. Akan tetapi di hadapan Yang Mulia, bagaimana mungkin hal itu luput dari telinganya? Seketika matanya terbelalak. Lingkaran cahaya ilahi di belakang kepalanya bergetar sedikit. Orang ini sebenarnya sudah punya divisi ketiga. Apakah dia baru saja tidak melarang apapun? Dia melotot ke arah Jiang Fan, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. "Yang Mulia, Yang Mulia." Ia baru tersadar setelah kepala balai memanggil beberapa kali. Yang Mulia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya, jadi dia melotot tajam ke arah ketua balai, "Anda sebaiknya tetap berlutut saat berbicara. Sampah tak berguna." Wajah kepala aula berubah getir. "Baiklah, aku yang disalahkan.
Bukankah sudah cukup kalau aku yang disalahkan? Dia berlutut lagi. Yang Mulia menoleh ke arah Jiang Fan dan bertanya, wanita yang Anda interogasi secara pribadi itu. Kau mengerti naskah neraka? Jiang Fan diam-diam merasa heran. Dia baru saja mengetahui keberadaan Hellscript. Padahal Yang Mulia di hadapannya sudah lama mengetahuinya, bahkan mampu menebak jati diri perempuan itu sebagai roh neraka. Yang Mulia jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Dia segera menjadi waspada dan dengan hormat berkata, saya mengerti sedikit. Yang Mulia mendengus, benarkah? Katakan sesuatu agar aku mendengarnya. Jangan coba-coba membodohiku. Aku juga sudah mempelajarinya. Benar-benar. Jiang Fan memeras otaknya dan mengucapkan satu-satunya frasa bahasa neraka yang saat ini diketahuinya. Kamu seekor keledai bodoh. Kepala Aula dan yang lainnya mendengarkan. Pengucapannya sangat aneh, dan jelas tidak terdengar seperti bahasa ras manusia. Mereka menatap ke arah Yang Mulia, sambil bertanya dengan mata mereka apakah ini adalah naskah neraka. Mata Yang Mulia bersinar terang, dan dia mengangguk sedikit, itu memang sebuah frasa dalam bahasa neraka. Nak, beritahu mereka apa arti kalimat ini. Biarkan mereka mempelajarinya juga. Wah! Jiang Fan tercengang. Yang Mulia, Anda sendiri yang ingin tahu artinya, kan? Yang Mulia pastilah seorang yang buta huruf yang berpura-pura mengerti. Kalau saja dia benar-benar tahu arti kalimat itu, dia pasti sudah mengumpat. Dia menatap gugup ke arah orang-orang di aula suci kesengsaraan ribuan dan menelan ludah, berkata, ini adalah salam yang digunakan saat bertemu seseorang di alam neraka. Itu setara dengan, halo, milik ras manusia kita saat bertemu seseorang. Oh, semua orang tiba-tiba menyadari dan segera mencatatnya. Raksasa kuno akan segera hadir, dan mempelajari frasa tambahan tidak ada salahnya. Saat mereka melawan para raksasa kuno, mereka dapat terlebih dahulu melontarkan kalimat, kau adalah seekor keledai bodoh, yang membiarkan para barbar ini merasakan adat beradab kesopanan sebelum kekerasan, dari negara besar Taichang. Yang Mulia juga dengan tenang mencatat salam persahabatan ini dalam benaknya. Dia menatap Jiang Fan dengan penuh persetujuan, karena kamu menguasai bahasa alam neraka, kamu pasti berguna selama perang besar kuno. Karena bahasa yang digunakan oleh raksasa kuno juga merupakan bahasa neraka. Ketika saatnya tiba, datanglah ke sisiku. Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu sebagai penerjemah. Bakat itu langka. Bakat yang menguasai bahasa alam neraka bahkan lebih langka. Yang Mulia merasa jumlah orang seperti itu terlalu sedikit. Jiang Fan merasa gugup dalam hatinya. Dia juga buta huruf, hanya mengetahui kurang dari 100 karakter. Jika tiba saatnya untuk menerjemahkan, bukankah dia akan terbongkar? Tidak dapat diterima. Rencana pemberantasan buta huruf harus dimasukkan dalam agenda. Dia menunjukkan rasa hormat di wajahnya, baik, Yang Mulia. Melihat Jiang Fan begitu bijaksana dan memiliki bakat dalam bahasa neraka, kemarahan Yang Mulia sebelumnya pun sirna. Karena kau bisa mengolah teknik kultivasi aula suci Myriad Tribulations, kau pasti berasal dari sekte yang dilindungi oleh sekte utama kami, kan? Jiang Fan diam-diam merasa lega. Beruntungnya, dia memiliki identitas sebagai murid Paviliun Tianji. Jika tidak, penguasaannya terhadap metode kultivasi Thunder Dao akan merepotkan. Dia langsung berkata, Junior adalah murid Paviliun Tianji. Paviliun Tianji beruntung menerima dukungan dari Aula Suci Myriad Tribulations, dan Junior sangat berterima kasih. Oleh karena itu, kunjunganku hari ini, selain menyampaikan dekret Bodhisattva, juga untuk berbagi wawasanku tentang bayangan awan dan pedang tak terhancurkan dengan satu, atau lebih tepatnya, beberapa guru departemen. Lebih baik sedikit serakah. Menemukan satu tetua tamu adalah menemukan satu, tetapi menemukan sekumpulan tetua tamu juga berarti menemukan sekumpulan, bukan? Bab 999 Pelanggaran Kontrak. Oh, Yang Mulia terkejut. Para pengikut Aula Suci Kesengsaraan ribuan biasanya menjaga wawasan mereka terhadap kemampuan ilahi Dao Guntur dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin Jiang Fan, orang luar, bersedia menawarkannya? Benarkah itu? Yang Mulia sedikit skeptis. Apa kerugian Jiang Fan dengan berbagi? Dia bukan murid Aula Suci Kesengsaraan segudang, dan tidak ada persaingan untuk mendapatkan jabatan atau sumber daya di antara mereka.
Menjadi lebih kuat tidak berpengaruh pada Jiang Fan. Bahkan jika mereka mundur 10.000 langkah. Bahkan dengan berkah dari Void Flow Thunder Force, mereka tidak akan mencapai level Jiang Fan bahkan jika mereka berkultivasi hingga sempurna. Jiang Fan berkata dengan tulus, junior ini berbicara dari lubuk hatinya. Yang Mulia tertegun, dan sekilas permintaan maaf muncul dalam tatapannya ke arah Jiang Fan. Dia seharusnya tidak bersikap kasar padanya sebelumnya. Namun, junior ini sedang sibuk membangun kembali Paviliun Tianji dan tidak punya waktu untuk berbagi. Nanti, aku akan meninggalkan wawasanku di Paviliun Rahasia Surgawi baru. Jika kepala divisi tidak keberatan, mereka dapat datang ke Paviliun Tianji untuk mempelajarinya, dan selagi di sana, mereka juga dapat menjadi tetua tamu. Apa maksud Anda, sementara mereka melakukannya? Anda jelas-jelas bermaksud merekrut tetua tamu, bukan? Yang Mulia melotot dan bergumam dalam hati, saya tahu tidak ada bodhisattva yang hidup di sini. Dia hanya orang yang kikir dan penuh perhitungan. Manik-maniknya hampir memantul dari wajahku. Setelah mendengar ini, kelima kepala divisi langsung tergerak. Perlu diketahui bahwa sebagian besar kultivator prestasi utama di divisi mereka telah memasuki rumah sakit jiwa, dan mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk diajak berkonsultasi. Sekarang setelah seseorang bersedia berbagi wawasannya, peluang besar seperti itu tidak mungkin ditemukan bahkan dengan lentera. Mengenai tugas sebagai penatua tamu, jika mereka dapat dengan cepat mempelajari kemampuan ilahi Dao Petir, itu akan sangat bermanfaat. Akan tetapi, karena Yang Mulia hadir, mereka hanya bisa menahan kegembiraan dan mengamati ekspresinya dengan waspada. Yang Mulia membentak, kalau kau mau pergi, pergi saja. Kenapa kau menatapku? Dengan kedatangan raksasa kuno yang sudah dekat, dia tidak mungkin bisa menghentikan murid-muridnya untuk meningkatkan kekuatan mereka, bukan? Dia hanya bisa menyaksikan bocah nakal ini berhasil dalam rencananya. Nan Yuansu segera melangkah maju dan berkata, ikuti aku. Aku ingin belajar Cloud Shadow. Dengan satu kepala divisi memimpin, keempat kepala divisi lainnya juga melangkah maju. Tuan Paviliun Rahasia Surgawi, bolehkah saya bertanya kapan Paviliun Rahasia Surgawi baru akan didirikan? Dan di mana lokasinya? Kepala divisi ini ingin membawa hadiah dan mengucapkan selamat ketika saatnya tiba. Sang Master Paviliun Rahasia Surgawi merasa kewalahan dengan bantuan yang tak terduga ini. Dia akan merasa puas hanya dengan merekrut Nan Yuansu. Sekarang, kelima kepala divisi berebut untuk menjadi tetua tamu di Paviliun Tianji. Dia segera menanggapi dengan antusias. Yang lebih mengejutkannya ialah bahwa Yang Mulia San Qian, yang biasanya memandang rendah kekuatan kecil seperti mereka, juga tanpa malu-malu datang untuk menjilatnya. Sang guru Paviliun Rahasia Surgawi sangat gembira. Dengan begitu banyak tetua tamu, Paviliun Rahasia Surgawi baru aman. Yang Mulia melirik Jiang Fan, lalu mengarahkan pandangannya ke kerumunan, sambil berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang akan terjadi tidak dapat dihindari. Raksasa purba telah gagal 1000 tahun yang lalu, tetapi kali ini, momentumnya akan lebih dahsyat. Jangan berpegang pada harapan akan keberuntungan. Tidak seorang pun dapat lolos dari kesengsaraan besar ini. Qiong-Lou, bukalah semua alam rahasia di Aula Suci Kesengsaraan Ribuan dan berikan kepada para murid untuk dikultivasi. Berusahalah untuk meningkatkan kekuatan sebanyak mungkin dalam waktu 3 bulan. San Qian, kurung orang-orang bodoh yang tidak bisa bangun. Jangan biarkan mereka membuat masalah selama periode ini dan mengalihkan perhatian semua orang. Selain itu, pertemuan komunikasi antar sekte utama akan sangat sering terjadi selama 3 bulan ke depan, dan akan ada banyak hal yang perlu dikerjakan bersama. Selama ini menyangkut raksasa kuno, bekerja samalah jika memungkinkan, dan jangan mudah menolak. Kami bertiga, ahli transformasi jiwa dan seorang bodhisattva, akan bertemu untuk membahas situasi umum. Semuanya, tinggalkan fantasi kalian. Bersiap untuk perang. Setelah selesai berbicara, dia memanggil 9 naga petir dan pergi, melangkah melewati kehampaan. Saat perintah itu dikeluarkan, Aula Suci Kesengsaraan Ribuan, yang telah menikmati 1000 tahun kedamaian, meledak dengan vitalitas yang kuat, seperti naga yang terbangun. Jiang Fan juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi, tidak ingin mengganggu mereka. Keduanya berdiri di luar aula teleportasi.
Tuan Paviliun Rahasia Surgawi memegang 6 slip geokomunikasi, wajahnya berseri-seri karena gembira, dan berkata, Paviliun Tianji sekarang dapat pindah tanpa khawatir. Kami akan kembali sekarang dan memimpin semua orang ke sini. Jiang Fan merenung, Master Paviliun, sebaiknya Anda kembali sendirian. Aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Beberapa hari telah berlalu sejak Yang Mulia Zhenyan memanggilnya. Dia tentu tidak mampu membiarkan eksistensi alam transformasi roh menunggu. Sang Master Paviliun Rahasia Surgawi merenung, itu juga berhasil. Dia mengeluarkan 10 batu kristal bermutu tinggi dan berkata, ambil ini. Setelah kau menyelesaikan urusanmu, pergilah ke Sekte Pemujaan Api dan beritahu Perikian Lan dan Yang Mulia Yun Huo tentang tanggal pendirian sekte kita. Jiang Fan mengangguk dan menerima batu kristal bermutu tinggi dengan kedua tangan. Setelah menyaksikan Master Paviliun Rahasia Surgawi pergi melalui susunan teleportasi, Jiang Fan juga bersiap untuk berangkat. Tiran senior, tunggu. Tunggu aku. Bunga tanpa bayangan bergegas mendekat, mencengkeram roknya, jangan tinggalkan aku. Dia tidak berani tinggal di aula suci kesengsaraan ribuan. Lebih baik mengikuti Jiang Fan untuk saat ini. Jiang Fan menepuk dahinya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Bagaimanapun juga, dia bernilai 4 pil Ling Tian. Membawa agunan sungguh merepotkan. Akan sangat bagus jika aku bisa memasukkanmu ke dalam artefak penyimpanan spasial. Bunga tanpa bayangan mengernyitkan hidungnya yang halus, dalam 3 hari paling lama, tuanku akan menebusku. Anda dapat tenang. 3 hari kemudian, aula suci kesengsaraan berjuta-juta, divisi teratai neraka. Song Lingyu menggenggam tangan Nan Yuansu dan enggan melepaskannya. Adik, apakah kau benar-benar akan tinggal diam dan melihatku menderita? Nan Yuansu berkata tanpa daya, kakak senior, aku juga tidak punya pil Ling Tian. Satu-satunya yang kumiliki diberikan kepada seorang murid kemarin, sehingga dia bisa menjalani masa kesengsaraan. Ini sudah merupakan jawaban serupa kelima yang diterima Song Lingyu. Dengan berita bahwa raksasa kuno akan tiba dalam 3 bulan, orang-orang menjadi panik. Para kepala divisi dan tetua tidak lagi pelit dengan sumber daya mereka, mendistribusikannya kepada para murid, berharap mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sebelum bencana besar tiba. Pil roh tingkat atas seperti pil Ling Tian secara alami telah didistribusikan sejak lama. Song Lingyu menjadi cemas, aku tidak peduli. Kalau kau tidak membantuku, aku akan gila di sini agar kau bisa melihatnya. Nan Yuansu tak gentar menghadapi ancaman itu, dan berkata, tak masalah. Kegilaan kakak senior hanya akan berujung pada depresi. Dengan itu, dia melepaskan diri dari genggamannya dan menutup pintu batu. Song Lingyu merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia mengira pil Ling Tian akan mudah dipinjam, tetapi siapa sangka dia tidak bisa meminjam satupun. Apa yang harus saya lakukan? Sadoles masih digadaikan padanya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Tepat saat itu, liontin geokomunikasinya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat itu adalah pesan penagihan utang dari Tyrant. Periode 3 hari sudah habis. Yang mulia, apakah keempat pil Ling Tian Anda sudah siap? Ekspresi Song Lingyu membeku. Dia menjawab dengan malu, beri aku 10 hari lagi. Dalam 10 hari, aku pasti akan menebus muridku. Negara bagian Taichang Agung, di atas awan. Jiang Fan mengirim pesan dengan ekspresi muram, pembayaran yang terlambat dikenakan bunga. 1 pil Ling Tian tambahan selama 10 hari. Jika tidak, aku akan menjual muridmu. Sambil menyimpan liontin geokomunikasi, Jiang Fan melotot kesal ke arah bunga tanpa bayangan. Tuanmu tidak akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, kan? Flower Without Shadow telah kehilangan sikap menantang yang ditunjukkannya 3 hari lalu, dan suaranya menjadi jauh lebih lembut. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Saya yakin guru pasti akan menebus saya, pasti. Kenyataannya, jantungnya berdebar kencang. Kalau guru benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, apa yang akan terjadi padaku? Jiang Fan meliriknya dan berkata, kalau begitu, lebih baik kamu berdoa agar dia bisa membayar utangnya dalam 10 hari. Baiklah, perhatikan jalan dan ingatkan aku ketika kita sampai di wilayah Yang Mulia Zhenyan. Setelah berkata demikian, dia memejamkan matanya dan melihat ke dalam kedalaman pikirannya. Saat penglihatannya mulai gelap lalu berangsur-angsur terang lagi.
Sebatang pohon ilahi yang menjulang tinggi, rimbun dan hijau, yang ujungnya tak terlihat, tampak dalam pandangan. Dia telah mencapai alam jiwa baru lahir. Sudah waktunya untuk mengambil kembali barang-barang milik alam ini. Pembaruan berlanjut pada pukul 10. Bab 1000 Pancing Void. Dia melihat ke arah buah terdekat. Melalui kulit buah yang bening seperti kristal, ia dapat melihat dengan jelas potongan bambu di dalamnya. Formasi pedang evolusi agung. Setelah formasi pedang selesai, ia dapat membunuh para kultivator alam transformasi roh. Matanya menyala-nyala karena semangat. Untuk teknik kultivasi lain yang diklaim mampu membunuh kultivator alam transformasi roh, seseorang bisa saja tetap skeptis. Namun teknik kultivasi pada pohon kuno kehampaan besar sama sekali tidak dibesar-besarkan. Dengan satu lompatan, ia dengan mudah melompat ke atasnya dan meraih buah itu. Sepotong bambu muncul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang menyerbu ke dalam kesadarannya. Kontennya dicap ke dalam jiwa Jiang Fan. Formasi pedang evolusi hebat, kelas surga teknik budidaya. Kumpulkan 9 pedang roh tingkat tinggi, dan formasi pedang dapat mencapai kesempurnaan, mampu membunuh para kultivator alam transformasi roh. Kumpulkan 6 pedang roh tingkat tinggi, dan formasi pedang dapat mencapai prestasi utama, mampu membunuh semua musuh di bawah alam transformasi roh. Kumpulkan 3 pedang roh tingkat tinggi, dan formasi pedang dapat mencapai prestasi kecil, mampu melawan kultivator tahap jiwa baru lahir akhir secara seri. Setelah membacanya, Jiang Fan hanya punya satu pikiran. Mengapa mereka tidak makan bubur daging? Pedang roh. Dan 3 pedang roh tingkat tinggi. Apakah ini kata-kata manusia? Sejak dia mulai mengolah Dao, dia hanya melihat 2 pedang roh. Yang satu memegang pedang ungu di tangannya. Yang satunya lagi adalah pedang roh tingkat atas milik Yang Mulia Pedang Mendalam Utara, pedang pendengar salju. Selain itu, dia belum pernah bertemu dengan pedang roh lainnya. Sekarang, dia diberitahu bahwa dia perlu mengumpulkan 3 pedang roh tingkat tinggi agar formasi pedang dapat mencapai prestasi kecil. Di mana dia seharusnya menemukan mereka? Pedang roh manakah dengan kaliber seperti itu yang tidak berada di tangan jiwa baru lahir 9 apertur, atau bahkan ahli alam transformasi roh? Yang mana yang bukan harta karun kehidupan mereka? Bagaimana mungkin mereka memberikannya? Jiang Fan tertawa getir, lalu menatap puncak pohon dengan penuh semangat. Setelah menunggu cukup lama, tidak ada yang jatuh, dan dia pun mengerutkan kening. Bukankah selalu ada satu item yang jatuh untuk setiap item yang diambil? Dia menunggu cukup lama, tetapi tetap tidak ada pergerakan. Dia memastikan tidak akan ada yang jatuh. Jiang Fan dengan tidak senang menendang pohon kuno kehampaan besar itu. Kamu makin pelit. Seketika itu juga, ia bersiap keluar dari kesadarannya. Siapa yang tahu? Sebuah kail ikan emas tiba-tiba menjuntai dari atas, dan mengaitkan kerah Jiang Fan. Lalu, dengan suara mendesing, ia menyeretnya ke pohon. Jiang Fan dengan canggung menoleh untuk melihat. Ia mendapati dirinya telah tertarik oleh sebuah tongkat pancing. Dia tertegun sejenak, tetapi cepat bereaksi. Aturan pohon kuno kehampaan besar selalu menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menyentuh suatu benda kecuali alam kultivasinya mencapai tingkat tertentu. Karena tongkat pancing ini dapat mengaitkannya, itu pasti sesuatu yang dapat dibawanya pergi. Dia meraih tongkat pancing itu, dan ternyata benar-benar terasa kokoh. Jiang Fan sangat gembira dan berkata, lain kali kamu tidak memberiku apapun, aku akan menendangmu lagi. Saat dia memegang pancing, informasi yang tidak dikenalnya muncul dalam pikirannya. Tongkat pancing void, artefak roh bermutu tinggi. Jiang Fan tersentak, itu ternyata adalah artefak roh kelas atas. Saat diaktifkan, ia dapat melintasi alam kekosongan dan mengaitkan benda-benda spiritual surgawi dan duniawi. Terbatas pada 3 penggunaan per hari. Jiang Fan bingung. Pancing orang lain dapat ikan. Benda-benda rohani surgawi dan duniawi yang ditangkapnya. Tampaknya sasaran tangkapannya tidak pasti, dan jaraknya pun tidak pasti. Dia akan mencobanya nanti. Dia mendongak, ada buah tak jauh darinya. Namun apa yang tersegel di dalamnya bukan lagi teknik kultivasi. Sebaliknya, itu adalah labu. Artefak alam, labu penjara surga purba. Dapat dipetik oleh para kultivator alam transformasi roh. Artefak alam,
Pupil mata Jiang Fan mengerut tajam. Apa yang disebut artefak alam seharusnya merupakan eksistensi yang levelnya melampaui artefak spiritual. Sama seperti artefak alam neraka di tangannya, pena Gou Jue. Perbedaannya adalah pena Gou Jue memerlukan tinta merah darah khusus agar dapat berfungsi. Dapat disimpulkan bahwa, selain pena Gou Jue, harus ada juga batu tinta yang dapat menggiling tinta merah kapan saja. Hanya jika keduanya digabungkan, maka dapat disebut artefak alam. Tetapi labu di depannya sudah lengkap. Napas Jiang Fan menjadi cepat. Seorang kultivator alam transformasi roh dapat memiliki artefak alam. Dia berharap dia bisa menerobos ke alam transformasi roh pada saat ini dan memperoleh labu ini. Namun, memikirkan betapa sedikitnya kultivator alam transformasi roh di negara bagian Taichang Agung. Dan kegilaan aneh yang pasti menimpa mereka yang memasuki 9 aperture alam, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Saya berpikir terlalu jauh ke depan. Menggelengkan kepalanya. Dia menarik pikirannya dan kembali ke dunia luar. Pandangan bunga tanpa bayangan menjadi kabur, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Fan sedang memegang sebatang bambu, dengan benang transparan dan kail ikan emas terikat di ujungnya. Dia mengira Jiang Fan telah mengambilnya dari batu guntur surgawi dan tidak terlalu memikirkannya, hanya sedikit penasaran. Senior, apakah Anda mungkin sedang mencoba memancing sekarang? Jiang Fan membuka matanya, ada sedikit antisipasi di matanya. Bagaimanapun, ini adalah artefak roh kelas atas. Menangkap benda-benda rohani surgawi dan duniawi. Seberapa jauh ia dapat melemparkan dan dapatkah ia mengunci sasaran? Dia melihat sekelilingnya, semuanya adalah gunung-gunung dan hutan gundul, tidak ada jejak apapun yang mengandung ki spiritual. Senior, tanya bunga tanpa bayangan. Jiang Fan menoleh, menatap bunga tanpa bayangan, dan merenung. Aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri, bagaimana? Jika kau lolos, kau akan bebas, dan hutang antara aku dan tuanmu akan dihapuskan. Mata bunga tanpa bayangan terbelalak, adakah hal yang begitu baik? Matanya bergerak cepat ke sana kemari, sedikit ragu, bagaimana kalau aku ketahuan kamu? Apa konsekuensinya? Jiang Fan berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu berlari lagi. Mata bunga tanpa bayangan berbinar. Meskipun ia tidak tahu mengapa tiran ini tiba-tiba menjadi gila, mengapa ia tidak lari jika hanya ada keuntungan dan tidak ada konsekuensi. Kalau begitu, junior ini menyinggungmu. Dia mengeluarkan jimat dan menghancurkannya di tempat. Sebuah bola kekuatan spasial menyelimuti dirinya, dan dia langsung lenyap dari tempat asalnya. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada 100 mil jauhnya. Jiang Fan merasakan arah hilangnya wanita itu, mengelus dagunya dan berkata, dia benar-benar berpikir dia bisa lari, ya. Dia mengangkat tongkat pancingnya, memikirkan bunga tanpa bayangan dalam benaknya, lalu melemparkan tongkat itu. Tali pancing itu, yang tadinya hanya sepanjang sedikit lebih dari 1 zang, tiba-tiba terjun ke alam kekosongan, dan menjadi sangat panjang. 100 mil jauhnya. Flower Without Shadow tak kuasa menahan tawa, tercengang, ya. Kau tidak berharap aku menyembunyikan jimat spasial penyelamat nyawa, kan? Huff. Pedagang hitam kecil, kau akan sangat menyesalinya. Dia mengeluarkan jimat gaib kelas menengah dan menempelkannya pada dirinya. Dengan cara ini, bahkan jika Jiang Fan mengejarnya, dia tidak akan menemukannya. Dia kini telah menjadi seekor ikan di lautan luas, bebas melompat dan berkeliaran, jiwa yang riang sejak saat itu. Tiba-tiba, sebuah retakan hitam setipis rambut muncul di Void Realm di belakangnya. Sebuah kail emas tiba-tiba terjulur dari dalam, lalu mengaitkannya dengan satu gerakan cepat. Sebelum Flower Without Shadow dapat bereaksi, sebuah kekuatan tarik yang kuat menyeretnya ke Void Realm. Ketika penglihatannya kembali normal, dia berlutut di hadapan Jiang Fan. Hal ini membuat Flower Without Shadow sedikit bingung. Di mana aku? Siapa aku? Apakah pelariannya barusan hanya ilusi dalam pikirannya? Kenyataannya, dia berada di tempat yang sama selama ini. Jiang Fan tampak terkejut, 100 mil, itu cukup jauh. Kamu lari lagi, kali ini lari lebih jauh. Flower Without Shadow dengan bingung mengeluarkan talisman spasial lainnya, dan langsung berteleportasi sejauh 100 mil. Kali ini dia lebih cerdik, segera merobek satu lagi dan lari sejauh 200 mil.
Tidak berhenti di situ, dia terus menggunakan teknik melarikan diri, berlari tanpa henti hingga dia berada 500 mil jauhnya. Tiba-tiba, alam kekosongan di belakangnya terbelah. Kail ikan emas terjulur keluar, berusaha untuk mengaitkannya, tetapi meleset dari sasaran, hanya meleset melewatinya. Jiang Fan menarik joran pancingnya, wajahnya tampak puas, dalam jarak 500 mil, ia bisa mengait dengan akurat. Di luar itu, ia kehilangan presisinya. Hanya tersisa satu pemeran. Jiang Fan merenung, untuk lemparan terakhir, aku akan memilih arah acak dan melempar dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat seberapa jauh ia dapat melempar tanpa target. Danau bulan sabit, di atas pagoda putih. Yang Mulia Zhenyan, mengenakan gaun panjang berwarna kuning, mengambil segenggam beras roh yang berharga dan melemparkannya ke dalam kolam. 10 ikan kecil, bersinar dengan ki spiritual, segera berenang mendekat. Yang Mulia Chenjing, berdiri di dekatnya, menunjukkan kegembiraan dan menangkupkan tangannya, "Selamat, Guru." Ikan roh primordial betina akhirnya tumbuh dewasa. Ketika mereka mencapai tahap akhir, mereka dapat meningkatkan kultivasi seorang kultivator alam transformasi roh. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?